Popo. Sekian juga. Apa kabar? Baik. Bersama dengan saya ialah Puan Syahira Siau. Beliau merupakan pereka fashion busana tradisi kaum Ronggos. Wah, cantiknya. Puan, saya nak sabar benih mau tahu pasal busana tradisi Ronggos ni. Boleh ajar saya? Boleh. Kesempatan. Silakan. Sejarah busana kaum Ronggos bermula lebih kurang 500 tahun terdahulu, di mana kaum Ronggos sudah berada di Borneo. Nilai-nilai yang terkandung di sebalik motif, corak, aksesori, dan alam semula jadi yang dipengaruhi oleh hutan, gunung, dan kehidupan liar. Busana kaum Ronggos memang sangat cantik, tetapi bukan mudah untuk memakainya. Banyak komponen kain dan juga aksesori yang mesti dipakai dengan cara yang tepat. Jika salah pakai, ianya dianggap tidak menghormati budaya kaum Ronggos. Yang ini apa nama bagian ini? Panat Ngolitan. Dalam busana kaum Ronggos, warna hitam adalah warna pilihan pada zaman dahulu, di mana dia mengenai kekuatan spiritual ataupun ketuhanan untuk menghalau segala makhluk-makhluk halus yang tidak baik. Okey, yang corak ini dipanggil Linopong, yaitu ular. Yang ini Vinusa, bunga-bungaan hutan. Dan di bawah sini juga ada corak seakan-akan seperti cicak yang dipanggil sebagai Tinu Garang. Tinu Garang itu bermaksud mengkarung. Puan, ini dipanggil apa? Longon. 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 Longon ini dipakai di bagian leher, bagian bahu. Corak yang ini dipanggil sebagai sinusuk rabung. Sinusuk rabung. Ada arti kan sebagai Sinusuk rabung, maksud motif ini adalah pucuk rabung. Oke, Puan, kalau corak yang panjang nih, merah dan kuning, ini dipanggil apa? Beni luntung. Bermaksud Pelangi. Puan, ini apa? Ini adalah tapi. Tapi ini dipakai di bagian mana, Puan? Ini di bagian skirt. Untuk pengetahuan putih, terdapat 3 jenis tapi. Contoh yang kita pakai sekarang, yang kita pegang ini adalah tapi rindu gading. Tapi rindu gading. Yang putih pakai itu kinuruki. Dalam ketiga-tiga jenis tapi ini, tapi tinungkupan ialah yang paling bernilai kerana mengambil masa lebih 2 bulan untuk siap ditenun. Untuk maklumat putih, semua kain ini ditenun secara tradisi. Wah, sampai sekarang masih ditenun lagi? Iya. Suku kaum Ronggos di Sabah memilih warna pakaian tradisional berwarna hitam sebab penggunaan warna hitam asalnya lambang kekuasaan dan ketuhanan, di mana dapat melindungi si pemakai daripada gangguan makhluk yang jahat. Busana kaum Ronggos tidak lengkap tanpa aksesori, dan setiap aksesori ini ada maknanya yang tersendiri. Ada banyak aksesori yang mesti dipakai, dan jika ada satu yang tertinggal, maka busana ini tidak akan lengkap. Puan, sini ada banyak aksesori dan semua cantik-cantik. Tapi kita mula dengan bagian kepala dulu. Ini yang disimpan di bagian kepala. Kan ini dipanggil apa? Titimbok. Titimbok itu adalah hiasan mahkota. Dia melambangkan warna-warna bunga semula jadi. Puan, apa dipanggil nih? Rampai. Rampai. Di mana rampai ini akan dipakai? Disanggul di bagian belakang rambut. Puan, ini dipanggil apa? Sisingal. Sisingal dipakai bagian dahi supaya dia salah satu sebagai perhiasan, dan juga untuk supaya rambut kita dijaga dengan baik di bagian atas. Dan ini dipanggil apa, Puan? Ingot. Ini akan dipakai di bagian leher di sini. Wah, yang ini, Puan, ini dipanggil apa? Sulau. Okey, sulau ini dipakai di bagian Leher bawah, bagian bawah sini. Oh, dia seperti Lepas ingot. tapi hanya satu saja di bagian depan. Ya, satu di bagian belakang dan satu bagian depan. Yang ini menarik sekali. Yang ini dipanggil apa? Ganggalung. Ganggalung. Okey, ganggalung ini dipakai pada bahagian leher dan diperbuat daripada tembaga. Oh. Selalunya dipakai pada masa keramaian, dan bukan semua wanita yang berkemampuan untuk memakai ganggalung ini. Yang ini apa dipanggil, Puan? Sandang dipakai di bahagian depan. Okey, yang bahagian lonceng ini dipanggil burambun, diperbuat daripada tembaga, dan bahagian lonceng kecil ini giring sebagai pertukaran mata wang, perhiasan kepada wanita-wanita yang berada. Bukan saja sebagai pelengkap aksesori, tapi apabila seorang wanita itu memakai sandang, giring ini akan berbunyi dan kehadirannya akan disedari apabila dia berjalan. Pinakol. Pinakol akan dipakai di bagian mana? Di bahagian depan. Kalau corak ini apa motifnya? Yang bahagian ini tiningulun. Oh, tinigulun ini dia berbentuk seperti seseorang. Dari sini nih menceritakan seseorang pergi menombak ikan. Pinakol juga mempunyai kepercayaan seperti spiritual datangnya daripada roh nenek moyang mereka. Oh, maksud
pinakul ini diwarisi daripada zaman nenek moyang? Iya. Berat. Jadi ini dipanggil apa, Puan? Orot. Okey, yang ini diperbuat daripada tembaga dan ini adalah manik-manik. Manakala hiasan kecil yang berbentuk lonceng ini adalah giring. Orot ini dipakai kepada wanita pelengkap untuk baju tradisi. Yang ini dipanggil apa? Saring, Saling ini diperbuat daripada apa, Puan? tembaga juga. Kalau di bagian atas ini diperbuat daripada apa, Puan? Kulit tiram, Oh, kulit tiram. Kalau ini dipanggil apa? hidung kaki sebagai gelang perhiasan. Untuk hiasan kaki pula ada dua jenis. Kalau mau yang ringkas boleh pakai bongkol, dan untuk hiasannya lebih penuh kita pakai hidung kaki. Tapi dua-dua ini adalah untuk mencantikkan bagian kaki si pemakai. Harapan saya kepada generasi yang akan datang, saya berharap agar generasi yang akan datang memelihara dan menjaga tradisi pakaian etnik kita. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga pakaian tradisi kita? Ang wanita cantik, baik ko Asia silo, baik ko wanita cantik, baik ko si luar, baik ko si buros, ya baik ko buros na utahasi. Wanita anggun adalah kepribadian seorang wanita, yaitu dilihat melalui penampilan luaran dan dalaman, serta pakaian tuturan yang sopan. Wanita anggun ini bagi saya dari segi karakter, cara kita mengendalikan sesuatu, macam kita mengatur kerjaya, kita mengatur keluarga, kita mengatur diri sendiri, semua itu aspek kita akan lihat, dan juga dari situlah kita boleh melihat diri kita di anggun. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tentunya Anggun Borneo meneroka rahasia keanggunan wanita Borneo. Kesempatan.